Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini, gue mau ngebahas soal money management, investasi, dan nabungnya. Nah, di sini gue mau sharing atau mungkin bagi-bagi tips buat kalian gimana sih memanage keuangan, investasi apa sih yang tepat untuk kita investasiin uang kita, dan gimana sih sebenarnya cara nabung yang tepat kali ya. Iya. Nah, di samping gue, kalau kalian udah pada nonton video gue sebelumnya yang Meet My Boyfriend, ini Jason. Nah, dia cowok gue yang kebetulan dia ini punya konten di YouTube yang ngebahas soal investasi. Jadi kayaknya dia orang yang tepat untuk kita tanya-tanyain soal. Nah, ini nih. Silakan di-subscribe. Boleh diperkenalkan dulu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. Oke, perkenalkan nama gue Jason, gue pacarnya Olive, dan hari ini gue pengen berbagi juga soal investasi, dan kebetulan juga Olive bilang bahwa ada beberapa pertanyaan tentang mengelola keuangan dan investasi, jadi ya, harapannya jawaban gue bisa membantu yang nonton. Iya, oh iya gue lupa bilang, Jason ini juga kebetulan sekarang lagi kerja di perusahaan startup company yang berbasis investasi ya? Betul ya. Iya. Gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman gue lewat media sosial gue yang bakal gue sharing atau tanya-tanyain ke Jason. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman ya. Iya. Ada pertanyaan pertama nih yang Oke. Yang bikin susah nabung sih, apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh susah nabung? Yang bikin susah nabung adalah kitanya sendiri ya. Karena biasanya kita tuh selalu menunda-nunda dan kita tuh nggak menyisihkan di awal. Jadi jatuhnya kita main pakai-pakai aja. Kita menganggap bahwa nabung itu ya udah dari uang sisa. Tapi kan nggak setiap orang bisa nabung dari uang-uang sisa. Biasanya tuh dari awal gitu. Kalau kalian udah pisahin dari awal, itu tuh udah lebih bisa kalian nabung. Jadi sebenarnya attitude yang kalian lakuin aja sih gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Untuk Daniel, nah itu pertanyaan dari teman gue Daniel. Oh, masih dari Daniel nih. Investasi apa yang menarik untuk jangka waktu yang pendek? Gimana ya? Kalau investasi itu rata-rata kan memang buat jangka panjang ya. Dan benar. memang ada investasi yang buat jangka pendek. Sebenarnya kayak saham itu kan dia juga bisa tuh kalau di tradingin kan. Cuman itu butuh pengetahuan yang sangat deep juga tentang yang investasi itu. Tapi kalau reksadana pasar uang tuh, reksadana kan basically dia simple. Jadi makanya cocokkan mendingan reksadana terus pasar uang karena memang diperuntukkan buat setahun atau 2 tahunan gitu. Jadi kalau kalian mau investasi 2 tahun ke bawah mendingan itu. Dan sama aja sih reksadana pasar uang tuh kayak isinya deposito gitu loh. Cuman tuh returnnya lebih banyak karena dana investor lebih banyak terus itu ditaruh di situ. Yes, gitu benar banget. Mudah-mudahan ngejawab ya Neil. Oke, next question dari Resa Yasa. What do you think about unnecessary operational cost and how do you avoid it? Jadi unnecessary operational cost itu tuh hanya bisa dihindari dari kita aja gitu. Bahwa kita tuh yang pertama kita harus tahu dulu. Misalkan kita itu tipikal orang yang seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita tipikal orang yang mau naik taksi, mau naik apapun gitu, nggak apa-apa juga. Yang penting kalian itu harus tahu kalau kalian pengen naik tersebut harus ada salah satu biaya yang kalian korbankan di situ. Misalkan kalian orangnya suka makan, ya otomatis ya makanan kalian itu kalian kurangin gitu. Contoh, misalkan kalian makanan di tempat-tempat yang mewah. Oke, berarti gara-gara gue pengen transportasi seperti ini, berarti makanan di tempat mewahnya dikurangin, yang tadi kayak sebulan 3 kali jadi sebulan 2 kali kayak gitu. Jadi itu kompensasinya sih lebih ke sana ya. Tapi mungkin kalau buat tambahan tuh kayak kita lebih mementingkan fungsional dibandingkan ego. Gitu sih. Karena kita egonya pengen ini pengen itu, ya ego banyak lah. Kita mau pengen A pengen B gitu kan. Tapi balik lagi ntar kira kita ngeliat pengeluarannya shock. Jadi itu dia. Kadang-kadang kita harus fokus pada fungsional sih. Iya, betul. Mudah-mudahan ngejawab ya Res. Oke, next one. Investasi apa yang tepat sekarang untuk kaum millennials?
investasi apa yang tepat buat kaum milenial? Oke, jadi gini ya. Kalau menurut aku pribadi, setiap investasi itu punya resiko dengan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Jadi kita mau bilang bahwa ini yang tepat apa gitu. Ya mungkin di saat-saat ini ada beberapa yang bagus, tapi kan kita lihat jangka waktu kita berapa lama gitu kan. Kita bukan mau investasi sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Kita mau investasi dalam jangka panjang. Investasi yang bagus saat ini belum tentu bagus di saat yang ke depan. Oke, itu dulu ya. Itu dari situ. Nah, kalau investasi kan ada macam-macam ya, ada reksadana, ada peer-to-peer, ada emas, bahkan memang ada orang yang menganggap bahwa emas itu bukan investasi, nggak apa-apa. Ada saham, ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Dan setiap investasi itu macam-macam ya gitu, ada risiko dan potensi keuntungan masing-masing. Yang cocok sebenarnya kalau untuk saat ini ya, kalau kita lihat saat ini, sebenarnya reksadana pasar uang itu udah paling ya pas lah ya. Pas gitu, karena kalau untuk kondisi saat ini ya gitu, kita melihat kondisi. Karena pasar uang sekarang kalau kita lihat tuh growth-nya bagus dibandingkan reksadana saham maupun obligasi maupun ya saham gitu loh, lebih bagus karena dia tuh lebih aman lah gitu. Kalau misalkan kalian lihat grafiknya juga lebih aman. Nah gitu jawabannya buat adik gue sendiri yang nanya, ternyata karena dia masih kaum millennials lah ya. Dia mungkin butuh pengetahuan lah lebih dalam tentang reksadana biar dia bisa milih mana yang tepat untuk dia. Kalau gue sih kalau lo pilih yang high return, otomatis risk-nya bakal tinggi. Jadi high risk, high return. It's up to you maunya yang mana. Yang udah dijelasin kayak Jason tadi aja. It's your choice lah. Betul. Oke, itu. Terus, Kak, kasih tips dong cara kelola keuangan bagi pemula. Oke, jadi kalau mau ngelola keuangan bagi pemula, kalau gue sendiri gue berbagi nih. Jadi ada namanya 50-30-20 rules. Oke, wait. 50, 30, 20 rules. Oke. Jadi 50% itu biaya spendingnya itu ke kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, 20% itu untuk saving. Saving itu termasuk dari investasi dan dana darurat. Nah, kebutuhan itu kan terbagi tuh atas primer, sekunder, tersier gitu. Itu masuk ke sana. Termasuk sebenarnya kalau utang-utang masuk ke kebutuhan itu ya, gitu. Nah, kalau keinginan ya kita kan punya keinginan ya, itu boleh tuh 30%. Nah, 20%-nya itu dari ya kita nyimpen uang, kita dana darurat, dan investasi gitu. Jadi porsinya sedikit, makanya kalau kita nggak bisa investasi kan ya agak bingung juga ya, karena itu porsinya kecil. Nah kalau misalkan kalian pengeluaran banyak nggak apa-apa, itu tuh bisa dirubah. Next question, sekarang harga saham pada turun, jadi ingin beli banyak saham nih Kak. Ada saran nggak untuk pilih saham? Saham yang mana yang tepat mungkin? Oke, jadi gini ya, kalau misalkan saham ya, saham itu resikonya tinggi ya. Sangat. Oke. Di saat kayak gini, saham itu pada jeblok semua, pada hancur ya, gitu kan. Tapi sebenarnya setiap kita ada krisis atau penurunan, kita lihat daripada sejarah itu selalu ada penaikan. 2008 bermasalah tapi ujung-ujungnya naik lagi, ya kan? Itu terjadi beberapa kali. Jadi sebenarnya setiap ada penurunan pasti ada naik. Pertanyaannya, kalian milih saham yang mana? Ya kan? Nah, itu dia. Nah, gini, saham itu ada saham gorengan dan ada juga saham-saham yang kayak blue chip. Nah, saham-saham gorengan tuh saham-saham gocap gitu loh, kayak saham-saham 50-an, nanti terus tiba-tiba awalnya, wah naiknya drastis banget, terus tiba-tiba jatuh gitu. Contohnya seperti sahamnya Mami, ya. Ada namanya Mami. Itu tuh jeblok tuh gitu. Makanya cara kita supaya bisa investasi dengan benar, kalau menurut pendapat gue, invest lah di saham-saham yang blue chip aja gitu, kayak BBRI, BCA gitu. Itu memang penurunnya wajar gitu, tapi kita lihat ke depannya tuh dia lebih strong sih kalau menurut aku yang. Jadi pastiin kalian tuh udah benar-benar siap menerima resiko kalau misalnya kalian mau investasi di saham. Betul ya. Oke. Mudah-mudahan ngejawab ya, Van. Sip. Dari Kiel. Oh Kiel. Iya, dari Kiel. Gimana cara meminimalisir resiko keuangan? Kayak gini Kiel, maksudnya kalau mau minimalisir resiko sebenarnya kalian harus cari platform investasi yang emang bantu untuk soal itu gitu ya. Kalau gue kan emang kerja di bidang reksadana ya, jadi sebenarnya platform reksadana itu ada banyak banget gitu. Lu harus cari platform yang mencoba minimalisir resiko dari si investor ini. Resiko itu nggak mungkin hilang.
tapi bisa diminimalisir gitu. Kayak misalkan ada satu aplikasi yang dia tuh bantu seleksi, bantu semua gitu. Dia jadi investor tuh udah bener-bener dibikin ini loh, tenang gitu loh. Oke, mudah-mudahan ngejawab ya Kiel. Ya. Next dari Iko Gigs. Hai Iko. Investasi di masa pandemik, beli emas batangan atau deposito di bank atau malah beli saham Kak? Oke, jadi kalau menurut pendapat gue sendiri kita bahas dari Mas ya. Kalau Mas sendiri itu sebenarnya bagus di saat-saat kayak gini. Lo bisa ngeliat di berita kayak emas tuh lagi naik, tapi sebenarnya dia juga turun loh emas gitu. Waktu pemberitaan lagi turun itu tuh nggak ada yang gembar-gembor, giran yang lagi naik. Oh gitu. Nah, orang bilang tuh kayak gini ya, kayak misalkan, oh emas tuh cocok ketika lagi krisis. Ada memang investasi yang seperti itu ya, kayak emas emang cocok di krisis. Reksadana obligasi juga begitu, cocok sama krisis. Dibuktiin sekarang reksadana obligasi pun juga kena dampak karena masalah ini. Artinya kan nggak ada yang sebenarnya pasti gitu. Oh dia pada saat krisis lagi bagus nih. Ya lihat reksadana obligasi juga sempat ada penurunan, walaupun nggak begitu. Iya, sama tentang emas juga sama seperti itu gitu. Jadi ada potensi turun tuh pasti ada, nggak mungkin yang dia naik terus. Apalagi kalau kita lihat emas itu growth-nya lambat sih kalau menurut gua, kalau dalam ini ya stabil ya. Ini kan krisis kayak gini biasanya cuma sementara gitu. Kalau lu lihat long term, ayo lambat naiknya gitu sih. Itu yang gue lihat. Terus kalau satu lagi apa ya? Apa? Deposito di bank, Ya, emas deposito. batangan, beli saham. Oke. Deposito di bank ya. Kalau deposito di bank sebenarnya ya bagus-bagus aja. Cuman kan ada potongan kayak bunga. Ada pajak. Jadi itu kalian harus perhatiin. Nah makanya kalau yang deposito sih sebenarnya gue nyaranin kayak reksadana pasar uang ya. Balik lagi. Iya, karena reksadana pasar uang itu isinya adalah ya deposito gitu loh. Bener. Uang kalian depositoin. Cuman kan namanya reksadana itu adalah kumpulan dana investor. Oke, jadi gimana Iko? Mau pilih yang mana? Deposito bank, saham, atau apa lagi? Oh, emas batangan. Ya, terserah. Mudah-mudahan ngejawab ya. Iya. Satu lagi Kak, presentase untuk penggunaan pribadi, tabungan, dan dana darurat. Kayaknya itu udah dijawab tadi ya, yang 50-30-20 bukan sih? Betul, tapi ini kayaknya dia lebih spesifik ke savingnya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi kalau untuk porsi sendiri ya kayak dana darurat, saving, sama investasi ya gitu ya. Nah ini kayaknya lebih spesifik nih pertanyaannya. Ini gue bakal bantu jawab. Jadi kalau misalkan dana darurat itu sama investasi nggak ada patokan baku gitu loh. Ya kan, lo mampunya berapa? Misalkan dari 20% itu lo bagi nih. Jadi kayak 5% dana darurat, terus 10% investasi, 5% mungkin buat saving yang buat ini, ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin 10% buat dana darurat dan 10% lagi buat investasi. Itu nggak apa-apa. Yang jelas itu kalian jangan lupain dana darurat. Dana darurat itu penting. Karena kalau kalian misalkan nggak pasang dana darurat, investasi kalian bakal kepake. Nah, itu dia. Nah itu yang bahaya. Itu sih sebenarnya. Oke. Nah itu Adri. Itu tadi pertanyaan dari teman Olive, Adri. Oke. Mudah-mudahan ngejawab ya Adri. Ya. Sebenarnya udah selesai sih, cuman gue pribadi pengen nanya aja ke Jason, karena gue juga punya pengalaman pribadi lah soal investasi. Gue nggak mau bilang gitu investasi apa, tapi pastinya gue emang punya trauma yang cukup besar di situ. Mungkin Jason juga udah tahu gue ngobrol, gue ngebahas soal apa. Teman-teman juga mungkin ada sebagian yang tahu. Jadi menurut Jason, tips-tips atau cara kita untuk ngelupain, atau bagi yang pernah mengalami trauma, sedih, enggak lah, pernah mengalami trauma investasi, kita harus kayak gimana sih? Agar kita tuh mau lagi untuk berinvestasi, biar kita tuh nggak takut untuk berinvestasi, apalagi kita masih muda-muda, kita tuh harus invest demi masa depan yang lebih baik. Gimana? Kalau menurut aku sih ya, maksudnya gini lah ya, kalau ngomongin tentang investasi gitu supaya orang-orang yang trauma itu bisa balik, itu harus dari orang terdekat kita gitu loh, yang benar-benar mungkin berbagi, sharing gitu kan, mungkin dia punya pengalaman investasi, tapi tuh jangan yang terlalu gebu-gebu untuk nawarin orang ini gitu loh, yang kayak lu harus pakai ini gitu, itu membuat traumanya malah makin dalam gitu. Ini aku udah mulai investasi ini hasilnya begini, sistemnya begini, ininya begini, dan harapannya perlahan itu akan bisa mulai investasi lagi, walaupun memang itu pastinya nggak dalam jangka pendek gitu loh.
ya namanya trauma kan, kalian juga punya trauma kan, jadi kalau udah punya trauma tuh udah agak serem, udah ada takut, itu butuh waktu untuk kayak recovery kan gitu. Nah di situ jadi selama orang-orang terdekat kalian masih ya kayak ngasih tahu support semua, dan ya pasti akan ada momen dimana oh boleh deh gue mau coba lagi, tapi yang benar ya, lebih didetailin lagi ya, kayak gitu sih. Itu mungkin saran dari aku, dan harusnya pertanyaan ini mungkin lebih ke kamu yang karena dia berhasil loh gitu. Gimana ya? Mungkin gue sharing dikit ya. Gue mau dibilang berhasil banget enggak, tapi gue ada progres lah. Untung aja gue ketemu sama orang yang ngerti investasi, yang ngerti memanage uang seperti apa, nabung, harus saving, harus inilah, think about the cost. Jadi akhirnya gue memberanikan diri untuk nyoba lagi. Bahkan yang harus kalian tahu, gue sempat kerja di perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Iya. Gue memberanikan diri. Karena kalau kita nggak berani, kita nggak akan kita bakal terus hidup dengan trauma. Dan satu yang penting, yang kata Jason itu adalah support system dari orang sekeliling kita. Karena jujur keluarga gue nge-support gue banget. Jason nge-support gue, teman-teman gue sebagian nge-support gue. Jadi akhirnya gue, I have to fight this fear in order I can think about my future. Jadi kita harus benar-benar tahu media investasi yang kita akan pilih tuh seperti apa, resikonya seperti apa. Oke guys, gitu aja video gue hari ini. Mudah-mudahan semua pertanyaannya udah kejawab ya. Kita tuh cuman sekedar sharing, kita tidak menggurui. Cuman sekedar pengalaman-pengalaman kita aja dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan itu bisa membantu dan bermanfaat. And I'll see you guys in my next video. Bye!